Jadi kalau besok kita mau ujian, mau masuk perguruan tinggi atau jadi PNS, lebih baik tutup buku, lalu berolahraga dan istirahatlah. Karena kata ilmuwan, ini bisa bikin otak kita moncer. Jadi orang yang berolahraga selain memorinya lebih bagus, dia juga punya kemampuan lebih tinggi di dalam menyimpan memori. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Olahraga telah banyak dihubungkan dengan gaya hidup sehat, mengurangi berat badan, memperbaiki kualitas tidur, perbaikan mood, menghindari stres, meningkatkan konsentrasi, dan seterusnya. Tapi bagaimana otot bisa meningkatkan kinerja otak? Berry Juliandi pasti banyak berolahraga, memorinya pasti oke. Karena itulah dia bisa tumbuh jadi ilmuwan beken neuroscience dari Departemen Biologi Institut Pertanian Bogor. Katanya efek yang paling utama dari olahraga adalah adanya peningkatan aliran darah ke otak. Aliran darah inilah yang membawa nutrisi dan bahan-bahan kimiawi yang teramat penting untuk otak. Darah ini membawa bahan-bahan yang sangat berguna bagi tipe sel tertentu di otak kita yang kita sebut dengan nama sel punca. Atau kalau bahasa sehari-harinya disebut stem cell. Stem cell yang berada di otak orang-orang dewasa itu salah satunya adalah di tempat yang namanya hipokampus. Salah satu bagian otak yang berfungsi untuk mengatur memori. Jika kita berolahraga, maka suplai darah ke bagian hipokampus meningkat dan tentu saja stem cell di bagian hipokampus ini akan lebih cepat membelah diri dan berdiferensiasi atau membentuk neuron-neuron baru. Efek samping dari hal tersebut adalah peningkatan memori. Olahraga memompa darah yang alirkan nutrisi ke hipokampus, bagian otak yang atur memori. Oke, paham. Mari kita menyusup lagi ke otak saat kebanjiran darah. Nutrisi. Berolahraga ini juga meningkatkan transfer memori yang tadinya disimpan sementara di hipokampus, ditransfer ke tempat yang disebut dengan nama prefrontal cortex. Ini adalah tempat menyimpan memori untuk jangka panjang. Jadi kalau diibaratkan komputer, hipokampus ini seperti RAM untuk sementara. Apakah ini akan disimpan di hard disk? Itu tergantung daripada kegiatan kita. Semakin sering kita berolahraga, maka transfer memori sementara dari hipokampus ini atau RAM akan semakin cepat ke prefrontal cortex yang bertindak sebagai hard disk. Dengan begini terpecahkan misteri bagaimana olahraga bisa berguna menangkal demensia. Situs US National Library of Medicine National Institute of Health punya segepok riset bertema olahraga dan dampak positifnya. Misalkan pada kemampuan belajar bahasa, kemampuan konsentrasi pada anak dan remaja sekolah, pencegahan demensia, metabolisme energi, pengurangan stres, dan kreativitas. Beethoven diketahui gemar jalan kaki, nggak peduli panas, nggak peduli hujan, untuk meningkatkan kreativitasnya dalam bermusik. Demikian juga sastrawan kelas berat macam Charles Dickens dan penyair William Wordsworth. Filsuf Yunani Aristoteles menyampaikan kuliah pada pengikutnya sambil berjalan. Pengikutnya disebut peripatetik, sebuah kata Yunani untuk istilah berjalan berkeliling. Tapi apakah cuma jalan kaki yang meningkatkan kinerja otak? Bagaimana dengan catur, bridge, biliar, nonton bola? Misalkan? Apa-apa yang saya ceritakan tadi, itu kebanyakan eksperimennya dilakukan di rodent atau tikus atau mencit. Mereka memiliki kecenderungan untuk berlari. Mereka diberi perlakuan dengan yang kita sebut dengan nama running wheel atau roda yang bisa berputar. Jadi apa-apa yang banyak disimpulkan mengenai efek daripada exercise itu adalah dari aktivitas berlari. Tentu saja bukan hanya berarti hanya lari yang penting buat manusia, tapi di sini yang kita bisa lihat adalah olahraga-olahraga yang membuat atau berhubungan dengan aerobik yang meningkatkan oksigen, pernapasan gitu ya. Yang mirip-mirip dengan berlari itu misalnya kan bermain sepak bola, main basket misalnya atau bersepeda. Oke, sudah jelas, bukan main kartu, main catur atau melihat orang berolahraga. Riset mutakhir menyebutkan menyelingi pelajaran dengan 20 menit latihan aerobik ringan dapat meningkatkan konsentrasi pelajar. Riset dilakukan Tatske Altenburg dan kawan-kawan dari Institute for Health and Care Research VU University Medical Center Belanda pada 2015.
pada anak-anak berusia 10 sampai 13 tahun. Kita sebut di dalam ilmu neuroscience ada yang namanya brain plasticity atau plastisitas otak. Manusia yang masih muda itu jika terus dirangsang dengan exercise atau olahraga, maka stem cell-nya akan terus berkembang sehingga bisa menimbulkan neuron-neuron baru yang punya network atau jaringan ke berbagai neuron lain sehingga otaknya akan lebih baik. Dibanding yang sudah dewasa di mana jaringan-jaringan sarafnya sudah ada yang berikatan, mungkin hanya bisa meningkatkan, tidak seperti waktu muda. Jadi apa tipsnya biar otak kita cemerlang? Olahraga tadi membuat transfer dari hipokampus ke prefrontal cortex menjadi cepat. Itu terjadinya ketika istirahat. Sebagai analogi, mungkin sama dengan orang kalau mau jadi binaragawan. Kalau ingin membesarkan bicep, maka angkatlah barbel sebanyak-banyaknya. Padahal itu salah. Kita cukup mengangkat misalnya 10 kali. Setelah itu kita istirahat, makan banyak protein. Otot itu membesar bukan saat kita mengangkat barbel. Itu hanya intervensi saja supaya otot membesar. Pembesaran otot terjadinya justru ketika kita tidur atau istirahat. Sebenarnya begitu, sama dengan otak. Ketika sudah distimulasi dengan exercise, kita belajar, lalu kita harus istirahat atau tidur. Justru kalau kita belajar terus-menerus, malah tidak betul. Pada fase istirahat itulah justru terjadi peningkatan memori. Jadi kalau besok mau ujian atau kepingin belajar lebih baik lagi, jangan belajar terus, apalagi pakai guna-guna, apalagi baca mantra, atau pakai dukun segala. Lebih baik mulai berolahraga, seperti saya sekarang ini. Oke, mari olahraga. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.